Oke, lanjut dua kabar gacor. Nah, yang pertama nanti datang dari media Malaysia nih bos, yang mengatakan bahwa pembelian frigat Turki oleh Indonesia, bahkan selanjutnya dikaitkan dengan destroyer TF-2000, itu katanya adalah awal Indonesia menuju Blue Water Navy. Nah lo, bagaimanakah maksudnya itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Korea Selatan, KAI, yang menyebut bahwa Indonesia kini berpotensi membeli hingga 48 unit KF-21. Dan kini pembelian tersebut sedang dalam pembahasan. Kemudian bagaimana dengan kabar Indonesia membeli hanya 16 unit? Akan dapat apa sajakah Indonesia kalau membeli sampai 48 unit? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, baru-baru ini media pertahanan Malaysia yaitu Defense Security Asia telah menyebut bahwa dua frigat Istif kelas Turki disebut-sebut mulai mendorong Indonesia menuju satu ambisi yang jauh lebih besar katanya bos, yaitu Blue Water Navy yang akan mampu beroperasi jauh dari perairan nasional. Bahkan media itu katakan bagaimana akuisisi dua frigat kelas Istif dapat mengubah keseimbangan kekuatan Indo-Pasifik. Nah, jadi awalnya dari sumber berita ini dijelaskan bahwa kontrak frigat Turki yang dimatangkan pada Januari 2026 lalu dengan nilai sekitar 1 miliar dolar telah menjadi fondasi penting bos. Namun yang menarik, setelah mengamankan frigat itu, Indonesia pun kini mulai dikaitkan dengan kapal yang kelasnya jauh lebih berat yaitu TF-2000. Nah, apa itu kapal TF-2000? Ini adalah kapal destroyer pertahanan udara area Turki bos. Bobotnya sekitar 8.300 hingga 8.500 ton dan dirancang bukan sekedar untuk menjaga dirinya sendiri, tapi untuk memberikan payung pertahanan udara bagi seluruh gugus tempur. Artinya, ia memiliki rudal-rudal pertahanan udara yang cukup gacor nih bos. Jadi senjatanya pun bukan kaleng-kaleng. Sistem peluncur vertikal Midlas direncanakan akan memiliki hingga 96 sel peluncur nih bos, yang dapat membawa berbagai rudal, termasuklah Siper untuk pertahanan udara jarak jauh, kemudian Hisar D dan Sapan, kemudian juga ada rudal anti kapal Atmaka, bahkan konsep rudal jelajah Keskin. Nah, dengan radar Aisat Jafrat dan sistem tempur Advent, destroyer TF-2000 ini pun dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menghadapi banyak ancaman secara bersamaan. Lalu, pertanyaannya, mengapa Indonesia sampai disebut membutuhkan kapal sekelas TF-2000? Apakah negara kita benar-benar sedang menyiapkan armada untuk sekedar menjaga laut Nusantara sendiri, atau justru sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar? Nah, simak videonya sampai habis nih bos. Oke, jadi jika frigat Istif tadi disebut akan menjadi pengawal dan destroyer TF-2000 akan jadi payung pertahanan udara, maka Indonesia pun membutuhkan satu elemen lagi yaitu pusat kekuatan udara di laut bos. Dan disinilah nama Giuseppe Garibaldi akhirnya ikut disebut. Kapal induk Italia yang dikaitkan dengan rencana Indonesia ini berpotensi digunakan dengan konsep yang lebih mirip pendekatan Turki. Jadi bukan sekedar membawa helikopter, tetapi menjadikan drone tempur sebagai tulang punggung operasi udara laut. Seperti berita sebelumnya, Indonesia diketahui telah memboyong drone Bayraktar TB3, drone yang memang dirancang beroperasi dari kapal dengan dek pendek. Jadi bayangkan Garibaldi membawa drone TB3, melakukan pengawasan dan serangan presisi nih bos. Kemudian frigat kelas Istif menjaga perimeter agar tetap aman. Sementara jika suatu hari konsep drone tempur Kizilelma benar-benar ikut masuk ke ekosistem operasi kapal, maka jelas kemampuan udara dari laut bisa menjadi semakin serius. Dan jangan lupakan ancaman dari bawah permukaan, kapal selam Scorpion pun dapat memainkan peran sebagai pemburu senyap yang menjaga gugus tempur dari bawah laut. Dan inilah yang disebut sebagai perubahan postur Indonesia bos. Jadi disebutkan
Kita bukan lagi hanya membangun kapal perang secara terpisah, tetapi terlihat mulai membentuk task force berlapis. Udara, permukaan, bawah laut, sensor, rudal, dan logistik dalam satu jaringan tempur. Namun, tunggu dulu nih bos, masih ada plot twistnya nih. Jadi, memiliki kapal induk atau destroyer itu belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan Blue Water Navy. Yang menentukan suatu negara menjadi Blue Water Navy itu sebenarnya adalah kemampuan untuk mempertahankan operasinya jauh dari rumah bos. Karena butuh logistik, pangkalan, tanker, komunikasi awak, dan perlindungan berlapis. Jadi pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Indonesia punya kapal besar, tapi apakah negara kita, Indonesia, angkatan laut kita siap mengoperasikan satu armada besar jauh dari rumah dan tetap bertahan di tengah kerasnya lautan Indo-Pasifik. Apakah Indonesia akan benar-benar mampu membentuk Blue Water Navy? Mari kita nantikan saja episode selanjutnya bosku. Oke, lanjut kabar mantap datang dari langit Korea Selatan. Jadi, katanya negara kita ini disebut berpotensi nih membeli hingga 48 unit jet tempur KF-21 Boramai setelah pembahasan awal untuk 16 unit memasuki tahap serius. Nah loh, jadi informasi ini pun bukan sekedar rumor warung kopi nih bos, namun datang langsung dari Dong Haik-shin, seorang Vice President International Business Development dari Korea Aerospace Industries atau KAI dalam wawancaranya dengan Flight Global di Farnborough International Air Show 2026 Inggris yang berlangsung pada tanggal 20 sampai 24 Juli kemarin. Shin mengungkapkan bahwa KAI kini sedang melakukan pembicaraan mendalam dengan Indonesia mengenai 16 pesawat awal. Namun, total pesanan Indonesia katanya berpotensi mencapai 48 unit KF-21. Jadi 16 unit ini sepertinya adalah batch pertama bos, dan akan ada lagi batch-batch selanjutnya. Kemudian yang menarik, Shin juga menginformasikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan pembayaran bagian kontribusinya terhadap biaya pengembangan KF-21. Dan ini berarti hubungan Indonesia-Korea dalam proyek KF-21 yang sempat dihantam masalah pembayaran dan ketidakpastian kini telah menemukan jalur baru. Bedanya, kini Indonesia tak lagi diarahkan untuk memproduksi 48 pesawat IFX secara penuh di dalam negeri seperti rencana awal bos. Namun, jika kesepakatan final tercapai, pesawat-pesawat yang dibeli Indonesia akan diproduksi KAI di Korea Selatan. Sementara Indonesia tetap mendapatkan industrial participation. Dan angka 48 unit ini pun bukan angka yang muncul tiba-tiba dari langit bos. Bukan, jumlah itu memang berkaitan dengan rencana awal Indonesia dalam program KF-21. Sementara itu, KAI sendiri sedang bersiap mengirim 8 unit KF-21 pertamanya kepada Angkatan Udara Korea hingga akhir 2026 ini. Karena Korea telah memesan 40 unit tahap pertama dan KAI mengincar tambahan 80 unit berikutnya. Jadi bos, 16 unit KF-21 Indonesia ini bisa menjadi pintu masuk, sementara 48 unitnya adalah potensi besarnya. Dan kalau benar itu sampai terrealisasi ya, KF-21 berpotensi akan menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Indonesia di masa depan. Bayangkan 48 unit bos, banyak banget tuh. Dan pertanyaannya dengan ini, apakah Indonesia akan jadi supplier strategis bagi jet tempur KF-21 di masa depan? Kemudian produknya apakah cuma pylon? Admin rasa sih tidak cuma itu ya. Mari kita nantikan saja episode selanjutnya bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.